Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman ta'imaini amma ba'd. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan, diberikan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk nikmat sehat wal afiyat, sehingga kita mampu meneruskan materi pembelajaran pada kesempatan hari ini. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa melantunkan sholawat dan tidak lupa berusaha sekuat tenaga menjalankan segala yang diperintahkan, menjauhi segala yang dilarang, dan berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya, kita di yaumil kiamah mendapatkan syafaatul ummah dan diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Pada bab ini kita akan membahas pada bab 7, yaitu yang berjudul Malaikat Selalu Bersamaku. Konsep yang akan kita gapai pada materi hari ini dan nantinya adalah yaitu tentang memahami makna beriman kepada malaikat, nama-nama malaikat dan tugasnya, kemudian perilaku yang tercermin dari iman kepada malaikat. Definisi atau pengertian iman. Iman secara bahasa berarti percaya atau yakin. Jadi ketika sudah percaya kepada sesuatu, maka ya secara bahasa kita sudah dikatakan iman. Nah, kemudian iman secara istilah ini mengutip diantaranya tentang pendapat, yaitu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Ya, ada 3 hal yang bisa kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah iqrarun bil lisan, ikrar atau mengucapkan dengan lidah, tasdiqun bil qalbi, meyakini dengan hati, wa amalun bil arkan, dan mengerjakan dengan tindakan. Jadi keseluruhan tubuh kita sebagai orang yang beriman benar-benar menunjukkan perilaku sebagai orang yang iman, yaitu lidah mengatakan, ya, mengucapkan, kemudian hati juga meyakini. Dari perilaku kita menunjukkan bahwasanya kita itu adalah orang yang beriman, ya, bertindak sesuai dengan apa yang kita yakini. Hadis yang membicarakan tentang iman, yaitu diantaranya adalah An Umar radhiyallahu anhu aidon, ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kami duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, data yaumin ittala'a alaina rajulun syadidun bayadis siyabi syadidu sawadis sya'ri. Kemudian ya tiba-tiba muncullah kepada kami
seorang laki-laki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. La yura alaihi asarus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian ya, orang tersebut segera duduk di hadapan Nabi, lalu tangannya di atas kedua paha Nabi. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kemudian orang tersebut berkata kepada Nabi, ya, orang tersebut berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Hai Nabi Muhammad, ya ceritakan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian Nabi menjawab, al-Islamu an tasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam yaitu ya kamu bersaksi ya alla ilaha illallah, tidak ada saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, ya, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat, wa tasuma ramadhana, puasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan melaksanakan haji bagi yang mampu. Ya. Nah, sedikit bahwasanya hadis ini dari mulai bainama nahnu ini menjelaskan tentang rukun Islam, yang mana rukun Islam yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadah, kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan haji. Nah, kita lanjutkan. Qala sodaqta, orang tersebut tadi menjawab, benar wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami pun heran, ya, orang tersebut bertanya, kemudian dia malah membenarkan pertanyaannya tersebut. Qala, orang tersebut tadi kemudian bertanya, fa akhbirni anil Islam, ya, maka jelaskan kepadaku, kabarkan kepadaku anil iman, ya, fa akhbirni anil iman, ya, ceritakan kepadaku tentang iman. Qala an billahi an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ya, yang namanya iman yaitu billah, kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat, wa kutubihi, kitab, wa rusulihi, rasul, wal yaumil akhir, hari akhir, ya, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, iman kepada qadar baik itu yang baik maupun jelek. Ya, maka ini diantaranya adalah yang disebut dengan rukun iman, bahwasanya rukun iman adalah iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah, baik itu yang baik maupun yang buruk. Nah, kemudian qala sodaqta, orang tersebut menjawab lagi, benar kamu Muhammad. Qala, orang tersebut tadi kemudian berkata lagi, fa akhbirni anil ihsan, maka kabarkan kepadaku dari apa itu ihsan. Qala, ya, Nabi menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nabi menjawab, ya, kalaupun kamu menyembah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, namun kalau kamu tidak bisa melihatnya maka seolah-olah kamu dilihat
oleh Allah. Qala, kemudian orang tersebut berkata, fa akhbirni anis sa'ah. Ya, orang tersebut bertanya lagi, ceritakan kepadaku dari hari kiamat. Ya, qala, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lamah minas sa'il. Ya, yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Ya, kemudian kemudian orang tersebut bertanya, fa akhbirni an amaratiha, maka ceritakan kepadaku dari tanda-tandanya. Ya, qala antalidal amanatu rabbataha wa antarul khufatal uratal alatari aasyati yatatawaluna fil bunyan summan tolaqa falabistu malian summa qala ya Umar atadri minas sa'il qultu Allahu wa rasulu a'lam qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Jadi di akhir cerita bahwasanya Nabi kemudian bertanya kepada Umar, ya, siapakah orang tersebut tadi yang bertanya dengan banyak hal tadi. Kemudian Umar menjawab, ya, bahwasanya yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Nabi menjawab, ya, bahwasanya itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk menjelaskan, untuk mengajarkan tentang agama kalian. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Pengertian malaikat atau definisi tentang malaikat. Banyak pendapat dari para tokoh-tokoh yang mendefinisikan apa itu malaikat. Namun pada kesempatan kali ini kita mengacu pada pendapat Bapak Profesor Quraisy Shihab bahwasanya yang pengertian malaikat adalah berasal dari bahasa Arab malaikah. Malaikah merupakan bentuk jamak dari kata malak yang terambil dari kata la'aka yang berarti adalah menyampaikan sesuatu. Jadi malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara secara istilah masih menurut Profesor Muhammad Quraisy Shihab bahwasanya malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Nah, maka dari itu gaib di sini memiliki pengertian bahwasanya gaib bukan berarti tidak ada, namun gaib adalah ada tapi tidak bisa kita tangkap dengan panca indera kita. Demikianlah ya yang benar definisi tentang gaib. Dalil nakli iman kepada malaikat. Ya, dalil nakli adalah dalil yang bersumber atau dinukil dari Al-Quran maupun hadis. Dalil iman kepada malaikat bisa kita ambil salah satunya dari Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya,
Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Setelah kita memahami pengertian malaikat atau definisi malaikat, termasuk dalil nakli iman kepada malaikat, maka makna iman kepada malaikat yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Namun demikian, gaib di sini sendiri sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan perintah Allah, maka malaikat kadang juga bisa menampakkan dirinya sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang tertentu, bahkan terkadang juga di depan halayak umum seperti yang tertera tadi, yang kami sampaikan tadi pada hadis tentang iman ya. Nah, maka dari itu beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardhu ain. Demikian pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Sekiranya kurang lebihnya, kalaupun ada khilaf dari saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afwu minkum wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.